Suami menelantarkan aku dan bayi kembarku disuruh oleh ibunya. Mereka syok saat tahu ternyata. Hujan turun perlahan sore itu, menitik di atap seng rumah kecil di ujung gang sempit. Di balik jendela kayu yang mulai kusam, seorang gadis berambut panjang duduk sambil melipat baju-baju di pangkuannya. Namanya Citra. Perempuan berusia 23 tahun dengan wajah lembut dan mata teduh. Sehari-hari ia bekerja di toko pakaian di pasar dekat rumahnya, membantu sang ibu yang berjualan kue. Citra bukan gadis yang hidupnya mudah. Sejak ayahnya meninggal, ia dan ibunya harus berjuang untuk sekadar bertahan. Namun, kesulitan tak membuat hatinya pahit. Ia dikenal di lingkungannya sebagai gadis yang santun dan rajin ibadah, meski hidup sederhana. Di toko tempatnya bekerja itulah kisah hidupnya mulai berubah. Sejak Irsyad datang sebagai pelanggan tetap. Irsyad, pria berusia 30 tahun, berpenampilan rapi, wangi, dan berbicara dengan sopan. Ia sering datang membeli pakaian untuk ibunya, Bu Mumun, seorang janda kaya yang tinggal di perumahan elit tidak jauh dari situ. Awalnya, Citra tak mengira pria itu memperhatikannya. Ia hanya melakukan pekerjaannya seperti biasa, melayani dengan ramah, menawarkan ukuran baju, membungkus dengan hati-hati. Namun, Irsyad selalu punya alasan untuk kembali. Kadang ia bilang ingin menukar ukuran, kadang bilang ibunya ingin warna lain. Padahal setiap kali datang, pandangannya selalu jatuh pada Citra yang tersenyum malu di balik meja kasir. "Nama kamu siapa?" tanya Irsyad suatu sore saat toko hampir tutup. "Citra, Mas," jawab gadis itu singkat, menunduk. "Cantik, seperti artinya," gumam Irsyad sambil tersenyum. Citra memerah. Ia tak terbiasa dipuji. Tapi ada sesuatu pada tatapan mata Irsyad, hangat, tulus, dan seolah benar-benar menghargai dirinya. Bukan pandangan yang menilai dari penampilan atau harta, tapi dari hati. Hari demi hari, pertemuan mereka berlanjut. Kadang Irsyad datang hanya untuk mengantar makanan kecil ke toko, kadang sekadar menanyakan kabar. Awalnya Citra menjaga jarak, khawatir akan omongan orang, tapi Irsyad perlahan menunjukkan keseriusannya. "Citra," katanya suatu malam di depan rumah gadis itu, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, "aku tahu hidupmu sederhana, tapi justru itu yang aku cari. Aku capek dengan dunia penuh topeng. Aku ingin punya istri yang tulus, seperti kamu." Citra menatapnya lama, ragu sekaligus terharu. "Mas, jangan bicara begitu kalau belum sungguh-sungguh. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa." Irsyad tersenyum lembut. "Justru karena kamu apa adanya, aku yakin. Aku nggak butuh wanita kaya. Aku butuh wanita yang mau berjuang bersamaku." Kalimat itu melekat di hati Citra. Ia tak tahu, apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, dihargai. Namun cinta mereka tak berjalan mulus. Ketika Irsyad memperkenalkan Citra kepada ibunya, Bu Mumun langsung menunjukkan penolakan tajam. "Jadi ini perempuan yang kamu bilang mau kamu nikahi?" Suara Bu Mumun dingin dan tajam seperti pisau. "Iya, Bu." Citra orang baik, sederhana, sopan. Sederhana? Itu bahasa halus dari miskin, syat. Potong Bu Mumun dengan tatapan menghina. "Kamu anak satu-satunya. Aku nggak mau kamu salah pilih istri. Lihat dia. Dari keluarga biasa, mana cocok masuk keluarga kita?" Citra menunduk. Rasa malu dan pedih mencabik dadanya. Ia tak membalas. Ia hanya berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan wanita yang kelak bisa jadi mertuanya. Irsyad mencoba menenangkan, tapi Bu Mumun tetap keras.
Selama beberapa minggu, hubungan mereka diuji oleh restu yang tak kunjung datang. Banyak orang menyarankan Citra menyerah. "Jangan paksakan cinta kalau ibunya aja nggak ridho," kata sahabatnya, Rina. Tapi Citra hanya menjawab lirih, "Kalau memang jodoh, sekeras apapun rintangannya, Tuhan pasti bukakan jalan." Dan benar saja. Setelah melewati banyak perdebatan, tangisan, dan tekanan, akhirnya Irsyad memutuskan menikah dengan Citra tanpa pesta besar, hanya akad sederhana di rumah keluarga Citra. Bu Mumun hadir, tapi wajahnya masam. Bahkan saat penghulu menuntun ijab kabul, wanita itu duduk dengan tangan bersilang, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak rela. Meski begitu, di hati Citra hanya ada syukur. Ia menatap Irsyad dengan mata berkaca, tersenyum di bawah doa dan harapan. Ia tahu perjalanan mereka tak akan mudah. Tapi ia yakin, cinta yang tumbuh dari kesabaran akan bertahan melewati badai apapun. Malam pertama sebagai istri, Citra duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka. Rumah sederhana itu hanya memiliki 2 kamar dan dapur sempit. Tapi bagi Citra, rumah itu terasa seperti istana. "Maaf ya, sayang, aku belum bisa kasih kamu rumah bagus," kata Irsyad, memeluknya dari belakang. Citra tersenyum, menatap tangan suaminya yang hangat. "Aku nggak butuh rumah bagus, Mas. Aku cuma butuh rumah yang ada cinta di dalamnya." Ucapan itu membuat Irsyad terharu. Ia mencium kening Citra dengan lembut. Malam itu mereka berjanji, tak peduli sebesar apa rintangan nanti, mereka akan tetap bersama. Namun jauh di tempat lain, Bu Mumun menatap foto pernikahan anaknya dengan wajah dingin. "Kita lihat saja berapa lama kamu bertahan dengan perempuan itu, Syad," gumamnya pelan. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang, Citra menatap langit malam dengan hati penuh syukur. Ia tidak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Tapi malam itu, ia memilih percaya bahwa cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Pagi pertama setelah akad nikah itu, cahaya matahari menembus celah tirai tipis rumah kontrakan kecil mereka di pinggiran kota. Aroma wangi teh melati menguar dari dapur. Citra, dengan rambut yang masih basah usai berwudu, tengah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng, telur dadar, dan sambal kecap buatan tangannya sendiri. Irsyad keluar dari kamar dengan wajah segar. Kemeja putihnya tampak rapi meski belum disetrika sempurna, dan rambutnya sedikit acak karena angin kipas angin yang berputar lambat. "Pagi, sayang," sapa Citra lembut sambil tersenyum. Irsyad mendekat, mencium kening istrinya. "Pagi juga, istriku. Harumnya lebih enak dari nasi gorengnya." Citra tertawa kecil, pipinya memerah. "Mas bisa aja. Ayo makan, sebelum telat ke kantor." Suasana itu hangat, tak ada harta mewah, tak ada perabot mahal, tapi ada cinta yang membuat segalanya terasa cukup. Citra menatap wajah suaminya yang tengah makan dengan lahap. Dalam hati, ia berdoa agar kebahagiaan sederhana ini bertahan selamanya. "Mas," kata Citra pelan sambil menyendok nasi, "terima kasih ya, sudah mau terima aku apa adanya." Irsyad menatapnya, tersenyum lembut. "Aku yang berterima kasih, Cit. Aku merasa hidupku lebih tenang sejak kamu datang." Citra menunduk, menahan air mata haru yang hampir jatuh. Ia tahu, cinta seperti ini tak mudah ditemukan. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan manis. Citra belajar menjadi istri yang baik. Bangun pagi lebih dulu, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menunggu suaminya pulang kerja. Meski lelah, ia merasa bahagia. Setiap malam mereka makan bersama sambil bercerita tentang pekerjaan, tentang rencana kecil membeli perabot baru, atau sekadar menertawakan hal-hal sepele. Irsyad pun terlihat bahagia.
Ia sering pulang membawa makanan kesukaan Citra, martabak coklat, bakso langganan, atau sekotak bunga kecil. Mereka sering duduk di beranda, menikmati malam sambil mendengarkan suara jangkrik. "Cit, nanti kalau tabungan kita cukup, aku mau ajak kamu jalan-jalan ke Jogja," kata Irsyad suatu malam. "Wah, serius, Mas?" "Iya dong. Kamu kan belum pernah naik kereta, ya? Aku pengen lihat kamu senyum di dalam gerbong, lihat pemandangan sawah dari jendela." Citra tertawa kecil. "Mas romantis banget sih. Aku pikir Mas gak suka hal-hal kayak gitu. Kalau sama kamu, aku suka semuanya." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Citra. Ia merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu tidak lama. Perlahan, bayangan Bu Mumun mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. Suatu sore, saat Citra sedang menjemur pakaian, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Ia menoleh, kaget melihat sosok wanita parubaya turun dari mobil hitam mengilap. Wajahnya tajam, bibirnya menipis seperti menahan sinis. "Bu Mumun." "Assalamualaikum, Bu," sapa Citra, berusaha sopan. "Waalaikumsalam," jawab Bu Mumun dingin. Matanya menelusuri setiap sudut halaman kecil itu. Lantai semen kasar, jemuran seadanya, pot bunga dari kalengket bekas. "Jadi ini rumah kamu?" "Iya, Bu. Maaf kalau sederhana. Kami belum mampu beli rumah besar." Gumam Bu Mumun tanpa ekspresi. "Kalau kamu mau, sebenarnya Irsyad bisa tinggal di rumah saya. Rumah ini kecil, panas, nggak layak." Citra tersenyum kikuk. "Kami nyaman di sini, Bu. Irsyad juga bilang ingin hidup mandiri dulu." Bu Mumun melirik sinis. "Mandiri atau terpaksa? Jangan sampai kamu ngajarin anak saya hidup susah, ya?" Ucapan itu menusuk dada Citra, tapi ia hanya menunduk. Ia tahu, melawan hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Ketika Irsyad pulang malam itu, Citra tidak langsung bercerita. Ia hanya duduk diam sambil melipat baju di ruang tengah. Namun, Irsyad melihat ada yang berubah dari wajah istrinya. "Kamu kenapa, Cit?" "Enggak, Mas. Cuma capek aja." "Bohong. Ada yang kamu pikirin?" Citra menatapnya. "Tadi ibu datang." Irsyad terdiam sesaat. "Oh, ibu kesini?" "Iya. Katanya rumah kita nggak layak. Tapi aku nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti mungkin ibu belum terbiasa sama tempat sederhana." Irsyad menarik napas panjang. "Kamu sabar. Ya, ibu memang begitu. Tapi dia nggak bermaksud jahat." Citra hanya mengangguk. Ia tahu Irsyad sedang berusaha menenangkan dirinya. Tapi di dalam hati, Citra mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Hari-hari berikutnya, Citra berusaha mendekati Bu Mumun. Ia mengirimkan makanan, mengunjungi rumah mertua dengan sopan, bahkan mencoba membantu membersihkan rumah besar itu. Namun, setiap usahanya seperti ditolak mentah-mentah. "Citra, kamu nggak perlu pura-pura baik," kata Bu Mumun suatu kali saat Citra datang membawa kue lapis. Citra tertegun. "Saya sungguh, Bu. Ini kue yang saya buat sendiri." Sudah. Kamu pikir dengan kue kamu bisa bikin saya suka? Saya tahu perempuan macam kamu. Mau ambil hati ibu mertua biar hidup tenang, ya?" Citra menunduk dalam. "Saya cuma ingin diterima, Bu." "Kalau mau diterima, tingkatkan derajat kamu dulu. Anak saya itu bukan orang sembarangan." Citra keluar dari rumah besar itu dengan langkah lemah. Ia menatap kue yang masih utuh di tangannya, belum disentuh sedikit pun. Dalam perjalanan pulang,
Ia menangis diam-diam. Tapi malamnya, ketika Irsyad bertanya, ia tetap tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin Irsyad kecewa pada ibunya sendiri. Meski perlakuan Bu Mumun menyakitkan, Citra berusaha menjaga suasana rumah tetap hangat. Ia selalu menyambut Irsyad dengan senyum, menyiapkan makanan kesukaannya, dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Suatu malam, Irsyad pulang membawa 2 tiket bioskop. "Cit, aku ajak kamu nonton. Katanya kamu belum pernah ke bioskop." "Ya?" Citra tertawa. "Mas, aku nggak punya baju bagus buat nonton di mall." Irsyad mencubit lembut pipinya. "Kita nggak butuh baju bagus. Yang penting kamu sama aku." Malam itu mereka tertawa, menikmati waktu seperti pasangan muda lainnya. Bagi Citra, itu adalah malam yang membuatnya merasa hidupnya sempurna. Namun, sepulang dari sana, sebuah pesan dari Bu Mumun masuk ke ponsel Irsyad. "Syad, kamu bisa nggak jangan bawa perempuan itu keluyuran malam-malam? Apa kata orang nanti? Kamu anak orang terhormat, bukan tukang main di luar kayak rakyat jelata." Irsyad termenung lama menatap pesan itu. Citra melihatnya, tapi berpura-pura tidak tahu. Ia tahu, setiap pesan dari Bu Mumun selalu mengubah suasana hati Irsyad. Waktu berjalan, Citra tetap berusaha sebaik mungkin. Ia mulai mengenal lingkungan baru, berteman dengan beberapa tetangga, dan bahkan kadang ikut pengajian kecil di musola depan gang. Namun dalam diam, Irsyad mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia lebih sering membenarkan ucapan ibunya, mulai mengkritik hal-hal kecil yang dulu tak pernah dipermasalahkan. "Sayur kamu asin banget, Cit. Ibu bilang kamu memang gak pandai masak ya?" "Maaf, Mas. Aku bakal belajar lagi. Coba tanya ibu resepnya. Masakan ibu tuh pas, gak pernah salah." Kalimat sederhana, tapi bagi Citra itu seperti goresan halus yang meninggalkan bekas lama. Malam demi malam, Citra berdoa dalam sujudnya, agar hatinya tetap lapang. Ia tahu cinta kadang diuji lewat hal-hal kecil, ucapan, sikap, dan kesabaran. Ia hanya berharap, Irsyad tidak ikut berubah karena hasutan. Di luar sana, angin malam berembus lembut. Di langit, bulan tampak bundar sempurna. Seperti hati Citra yang berusaha tetap utuh meski perlahan tergores. Ia tak tahu, badai yang sesungguhnya masih menunggu. Tapi ia yakin, selama hatinya sabar, cinta mereka masih bisa bertahan. Waktu berjalan cepat. Pernikahan Citra dan Irsyad sudah memasuki bulan keempat. Hari-hari mereka masih terlihat normal dari luar. Citra masih menyiapkan sarapan setiap pagi. Irsyad masih berangkat kerja dengan ciuman di keningnya. Namun, di balik rutinitas itu, sesuatu perlahan berubah. Kehangatan yang dulu begitu kuat mulai terkikis oleh jarak yang tak terlihat. Suatu pagi, Citra terbangun dengan rasa mual luar biasa. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia berlari kecil ke kamar mandi, muntah beberapa kali. Irsyad yang baru selesai salat subuh panik melihat istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat. "Cit, kamu kenapa? Sakit?" Citra mencoba tersenyum di tengah rasa pusing. "Kayaknya aku mau muntah terus dari tadi malam, Mas." Irsyad menatapnya penuh cemas. "Kita ke dokter aja, ya? Jangan-jangan masuk angin atau lambung kamu kambuh." Citra mengangguk lemah. Hari itu juga Irsyad membawanya ke bidan langganan di dekat rumah. Setelah diperiksa, bidan tersenyum hangat. "Selamat ya, Bu Citra. Sepertinya Anda sedang mengandung. Dan dari hasil USG kecil ini, ada 2 detak jantung." Citra menatap layar kecil di depannya, air matanya menetes. "2, Bu?" "Iya. Insya Allah, kembar."
Irsyad menatap istrinya tak percaya, lalu menggenggam tangannya erat. Serius, Cit? Kita bakal punya 2 bayi. Citra mengangguk sambil menangis haru. Ia tak bisa berkata-kata. Rasanya seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Hanya ada kebahagiaan yang meledak di dadanya. Di perjalanan pulang, Irsyad tampak semangat. Ia bercerita tentang nama-nama bayi, tentang kamar yang akan diubah menjadi ruang anak, tentang harapan-harapannya sebagai ayah. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika Irsyad memutuskan untuk memberitahu Bu Mumun. Sore itu, mereka berkunjung ke rumah besar milik Bu Mumun. Citra membawa buah tangan seadanya, seikat bunga dan kue buatan sendiri. Ia berharap kabar kehamilan kembar ini akan meluluhkan hati sang mertua. Namun begitu mereka masuk, Bu Mumun sudah duduk di ruang tamu dengan wajah datar. "Ibu," sapa Irsyad, "kami mau kasih kabar baik." Bu Mumun hanya mengangkat alis. "Kabar baik apa?" "Citra hamil, Bu," kata Irsyad dengan senyum bangga. Dan kata bidan, "Insya Allah kembar." Alih-alih bahagia, wajah Bu Mumun justru menegang. Ia melirik Citra dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa sinis. "Kembar? Wah, hebat sekali. Baru juga menikah. Sudah mau punya 2 anak sekaligus. Kamu mau buka panti asuhan, Cit?" Citra menunduk, jemarinya gemetar di pangkuan. "Maaf, Bu. Saya juga nggak nyangka. Tapi saya bersyukur." "Syukur? Kamu tahu nggak? Punya anak kembar itu repot. Biayanya 2 kali lipat. Tenaganya 2 kali lipat. Kamu pikir anak saya itu mesin uang?" Irsyad langsung menegur. "Bu, jangan ngomong begitu. Ini kabar baik." "Kabar baik buat kamu." "Iya. Tapi buat saya, kamu makin sibuk nanti. Kerja keras, kirim uang banyak, terus istrimu di rumah aja ngurus anak. Itu bukan kabar baik, Syad. Itu beban." Citra tak tahan lagi. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mertuanya. Irsyad mencoba meredakan, tapi Bu Mumun terus bicara pedas sampai suasana jadi tegang. Saat mereka pulang, Citra diam sepanjang jalan. Tangannya memegang perutnya lembut, seolah menenangkan 2 nyawa kecil di dalam sana. Irsyad melirik istrinya, "Jangan diambil hati ucapan ibu, ya?" Citra hanya menggeleng. "Aku cuma takut, Mas. Aku takut nggak bisa bikin semua orang bahagia." Irsyad menggenggam tangannya. "Kamu udah cukup, Cit. Aku yang bakal jagain kamu dan anak-anak kita." Citra tersenyum tipis. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu janji itu akan diuji. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian berat bagi Citra. Kehamilan kembarnya membuat tubuhnya lemah dan mudah lelah. Ia sering muntah di malam hari, kakinya bengkak, punggungnya nyeri. Tapi ia tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri, memasak, mencuci, dan menyiapkan semua kebutuhan Irsyad. Kadang, ia tertidur di meja makan karena kelelahan. Kadang, ia terbangun tengah malam karena bayi-bayinya menendang perutnya bergantian. Namun, meski sulit, ia selalu berkata dalam hati, "Aku kuat demi mereka." Sayangnya, perubahan fisiknya membuat Irsyad mulai jengah. Ia yang dulu selalu memuji, kini mulai mengeluh. "Cit, kamu sekarang kok cepat banget capeknya? Rumah berantakan, masakan asin, aku pulang juga kamu udah tidur. Ibu bilang, istri yang baik tuh nggak boleh manja." Citra menatapnya dengan mata berkaca. "Aku nggak manja, Mas. Aku cuma lelah, perutku makin besar. 2 bayi ini aktif banget." Irsyad menghela napas. "Iya, tapi kamu harus bisa bagi waktu. Aku juga capek.
Pulang pengen disambut dengan nyaman. Citra mengangguk, meski dadanya sesak. Ia merasa gagal sebagai istri. Di malam-malam sepi, ia menangis dalam diam. Ia memeluk perutnya, berbisik lirih. "Nak, maaf ya kalau Mama sering sedih. Tapi Mama janji bakal jagain kalian, apapun yang terjadi." Suatu sore, saat Irsyad baru pulang kerja, Bu Mumun tiba-tiba datang tanpa kabar. Wajahnya masam. "Syad, kamu masih tinggal di rumah sempit ini? Kamu tega lihat istrimu hamil di tempat kayak begini?" Irsyad berusaha sopan. "Iya, Bu. Kami nyaman di sini." "Nyaman? Saya nggak nyaman. Citra itu nggak pantas tinggal di rumah kecil begini. Kalau dia kesakitan nanti, kamu repot sendiri. Mending kamu pindah ke rumah ibu aja." Citra yang mendengar itu dari dapur bergegas keluar. "Maaf, Bu. Saya nggak apa-apa di sini. Saya senang bisa ngurus sendiri." Bu Mumun melotot. "Kamu diam aja. Ya, ini urusan saya sama anak saya." Irsyad terdiam di antara mereka berdua. Tatapan Bu Mumun begitu kuat. Suaranya tajam seperti pisau. "Syad, kamu tuh anak laki-laki satu-satunya. Kamu harus mikir masa depan. Jangan cuma nurut sama perempuan yang bawa susah." Citra merasa seperti sedang dihakimi. Tapi lagi-lagi, ia hanya menunduk. Ia tahu melawan hanya akan membuat Irsyad semakin terjepit. Sejak hari itu, Bu Mumun semakin sering datang, membawa komentar, nasihat, dan tuduhan yang membuat suasana rumah menjadi dingin. Perubahan Irsyad semakin terasa. Ia mulai lebih sering pulang larut malam, katanya karena lembur. Citra tahu itu alasan agar Irsyad tidak perlu mendengar keluhannya. Kadang Irsyad pulang tanpa senyum, langsung masuk kamar dan tidur. Kadang ia marah karena hal sepele, nasi yang kurang hangat, atau rumah yang belum sempat disapu. Namun, puncaknya terjadi saat Bu Mumun menelepon Irsyad dan berbicara keras-keras, hingga terdengar jelas oleh Citra. "Syad, kamu tuh bodoh kalau terus diperalat perempuan itu. Hamil kembar bukan rezeki, itu ujian. Kamu bisa jatuh miskin gara-gara dia." Kalimat itu menghantam hati Citra seperti petir. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Ia ingin pergi, tapi kemana? Malam itu, ia duduk di lantai dapur, menatap lampu redup sambil memeluk perutnya yang semakin besar. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Aku nggak mau anak-anakku lahir dalam kebencian." Satu malam, Irsyad pulang dalam keadaan mabuk ringan. Citra kaget, karena selama ini suaminya tak pernah minum. "Mas, kamu kenapa?" "Capek, Cit. Semua orang ngomong ini itu. Ibu, kerjaan, kamu. Aku pusing." "Mas, aku cuma pengen kita bahagia." Irsyad menatapnya dingin. "Kamu pikir aku nggak mau bahagia? Aku pengen tenang, Cit. Tapi setiap kali lihat kamu aku cuma ingat beban. Aku nggak tahu kenapa." Citra terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Irsyad masuk kamar tanpa menoleh. Malam itu, Citra salat tahajud dalam tangis. Ia sujud lama, berdoa agar suaminya kembali lembut seperti dulu. Ia tahu Irsyad bukan orang jahat, tapi hatinya sedang dijauhkan dari kasih. Ia hanya bisa meminta pada Tuhan untuk memeluk mereka semua, karena ia sendiri sudah terlalu lemah. Langit malam itu mendung. Suara hujan menetes perlahan di atap seng rumah kecil Citra. Di dalam rumah, Citra terbaring dengan wajah pucat, napasnya tersengal. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. 2 nyawa kecil di rahimnya sudah sering menendang kuat, seolah tidak sabar melihat dunia. Namun hari itu, perut Citra terasa berbeda, kencang, nyeri,
dan membuatnya sulit bernapas. Ia mencoba menelepon Irsyad. Nada sambung terdengar lama, tapi tak ada jawaban. Ia menatap layar ponsel dengan air mata mengalir. "Mas, tolong aku," bisiknya lemah. Di rumah besar, Irsyad malam itu memang sedang bersama Bu Mumun. Ibunya meminta ia menginap karena ada urusan bisnis. Ketika ponselnya bergetar, Irsyad melihat nama Citra muncul, tapi ia hanya menatap sejenak. "Udah malam, Bu." Citra nelpon. Bu Mumun menatapnya tajam. "Nggak usah diangkat. Istri kamu itu manja. Kalau dia butuh sesuatu, biar dia belajar mandiri. Tapi Bu, siapa tahu. Kalau terus nurutin, kamu nggak bakal lepas dari masalah. Udah, istirahat aja." Irsyad menghela napas. Ia letakkan ponselnya di meja. Sementara di rumah kecil di ujung gang, Citra menahan sakit sendirian. Dini hari, air ketuban Citra pecah. Ia menahan rasa sakit luar biasa sambil merangkak pelan ke pintu. Untungnya, tetangganya, Bu Narti, mendengar suara rintihan dari arah rumah Citra. "Citra, ya Allah, kamu kenapa, Nak?" "Bu, kayaknya saya mau melahirkan, tapi Irsyad belum pulang." Wajah Bu Narti langsung panik. "Astagfirullah. Sabar ya, Nak, Ibu panggilin bidan." Beberapa menit kemudian, bidan desa datang bersama 2 tetangga. Rumah kecil itu penuh dengan doa, panik, dan suara hujan yang makin deras. Citra berbaring di atas kasur tipis, menggenggam sprei erat-erat sambil berzikir lirih. "La ilaha illallah. Ya Allah, tolong hamba MU ini." Rasa sakitnya seperti disayat. Tubuhnya lemah, peluh bercucuran. Tapi di tengah rasa nyeri yang luar biasa, ia tetap mencoba kuat. "Untuk kalian, Nak, Mama kuat." 1 jam berlalu. 2 jam. 4 jam. Citra berjuang di antara hidup dan mati. Akhirnya, terdengar tangisan pertama. Keras, nyaring, penuh kehidupan. "Anak pertama laki-laki," kata bidan dengan wajah lega. Namun belum sempat Citra tersenyum, rasa sakit kembali datang. "Masih ada 1 lagi, Bu Citra. Tarik napas. Ayo kuat." Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Citra berjuang sekali lagi. Tangisan kedua terdengar. Kali ini lembut, tinggi, seperti suara malaikat kecil. "Perempuan. Bayinya sehat, Bu." Air mata Citra tumpah. Ia menatap 2 bayi mungil di pelukan bidan dengan tubuh gemetar. "Ya Allah, terima kasih mereka selamat." Tangannya yang bergetar menyentuh pipi bayi laki-laki, lalu memeluk yang perempuan dengan lembut. "Anakku, ini dunia kalian. Mama cinta kalian." Setelah proses panjang itu, Citra hampir tak punya tenaga tersisa. Ia pingsan beberapa kali. Bidan dan tetangga membantu membersihkan dan menidurkan kedua bayi di sampingnya. Rumah kecil itu kini terasa berbeda. Ada 2 tangisan lembut yang memenuhi udara. Namun, kebahagiaan itu terasa kosong tanpa sosok yang ia tunggu. Irsyad tak kunjung datang. Ponselnya masih diam di meja. Baterai Citra sudah habis. Subuh tiba. Hujan berhenti. Citra terbangun dengan mata sembab, memandangi 2 bayi kecilnya yang tertidur di samping. Yang laki-laki mirip sekali Irsyad. Hidung mancung, bibir tipis. Yang perempuan punya senyum lembut seperti dirinya. Ia tersenyum samar sambil berbisik. "Kalian berdua mirip ayah kalian. Sayang, ayah belum tahu kalian sudah lahir." Tangis kecil pecah. Ia segera menyusui anak perempuannya. Lalu yang laki-laki. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya penuh kasih. Ia tak butuh dunia, hanya butuh suami di sisi,
meski sekadar menggenggam tangannya. Tapi yang ada hanya kesunyian dan angin pagi yang menyusup lewat jendela. Baru siang harinya Irsyad datang dengan wajah panik. Ia baru membaca pesan singkat dari Bu Narti, "Istrimu sudah melahirkan, 2 bayi kembar, sehat, cepat pulang." Ia berlari masuk, melihat Citra terbaring lemah di ranjang, 2 bayi kecil di pelukannya. "Cit, ya Allah, kamu sudah melahirkan." Citra membuka mata pelan, menatap suaminya. "Iya, Mas. Anak kita, laki-laki dan perempuan." Irsyad menatap bayi-bayi itu dengan mata berkaca. "Maaf, aku nggak di sini. Aku nggak tahu kamu udah mau lahiran." Citra hanya tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting mereka selamat." Namun sebelum momen hangat itu tumbuh, Bu Mumun muncul di ambang pintu. "Ya ampun, ini tempat kamu lahiran, Cit?" katanya dengan nada jijik. "Astagfirullah, sempit banget. Anak saya tega dibiarkan di tempat kayak begini." Citra yang masih lemah hanya bisa diam. Irsyad mencoba menegur. "Bu, jangan gitu, Citra baru aja melahirkan." "Tapi saya nggak tahan lihatnya." "Syad, 2 bayi sekaligus? Kamu mau hidupmu hancur? Siapa yang suruh bikin kembar? Hah?" Citra menunduk. Ucapan itu seperti duri menusuk hatinya yang baru saja bahagia. "Saya nggak minta kembar, Bu, ini kehendak Tuhan." Bu Mumun mendengus. "Ya udah, sekarang siapa yang mau bantu kamu rawat 2 bayi itu? Kamu aja lemah gitu. Kamu pikir anak saya bisa terus-terusan repotin diri buat kamu?" Irsyad tampak bingung, di antara keinginan melindungi istrinya dan ketakutannya pada ibunya. Citra hanya diam, menatap 2 bayinya yang tenang. Ia tahu, ini baru awal dari penderitaan. Beberapa minggu berlalu, Citra berjuang sendirian merawat 2 bayi kembar. Irsyad sering pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang menginap di rumah Bu Mumun dengan alasan urusan kerja. Citra tak pernah protes. Ia hanya ingin Irsyad tenang, berharap suatu hari suaminya kembali seperti dulu. Tapi tubuhnya lemah. Luka jahitan belum sembuh sempurna. Sementara 2 bayi sering bergantian menangis. Tangannya melepuh karena mencuci popok di air dingin. Matanya sembab karena kurang tidur. Suatu malam, ketika ia tertidur sambil menyusui, Irsyad pulang dan menemukan rumah berantakan. Piring kotor menumpuk, lampu dapur padam, dan 2 bayi menangis bersahutan. "Cit, kamu ngapain aja seharian? Ini rumah kayak kapal pecah." Citra terbangun kaget. "Maaf, Mas, aku ketiduran, bayi-bayi." "Ibu bilang kamu nggak bisa ngurus rumah." "Ternyata benar." "Mas, aku baru melahirkan, tubuhku belum kuat." "Alasan. Semua alasan." Citra menatapnya dengan air mata berlinang. "Aku berusaha, Mas. Tapi aku cuma 1, anak kita 2. Irsyad menendang ember di pojok dapur, lalu keluar tanpa sepatah kata. Malam itu, Citra memeluk 2 bayinya erat. "Nggak apa-apa, Nak. Mama ada buat kalian. Mungkin Mama nggak sempurna, tapi Mama sayang kalian lebih dari apapun." Di tengah kepedihan itu, bayi-bayi Citra menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan. Bayi laki-laki diberi nama Alvan, dan yang perempuan Alia. Setiap kali Citra memandangi wajah mereka, ia merasa kuat kembali. Tetangga sering datang membantu. Kadang Bu Narti membawa makanan. Kadang sahabat lamanya, Rina, datang membawakan susu bayi. "Cit, kamu luar biasa. Loh, aku aja nggak sanggup kalau harus sendirian kayak kamu." Citra tersenyum samar. "Aku cuma ibu, Rin. Dan ibu nggak boleh nyerah." Namun di hatinya, luka itu makin dalam. Ia tahu Irsyad makin menjauh. Dan setiap kali Bu Mumun datang, luka itu terbuka lagi. Suatu hari, Bu Mumun bahkan berkata tanpa rasa bersalah,
Kalau kamu nggak kuat ngurus, kasih aja anakmu satu ke panti. Biar kamu nggak kerepotan. Citra menangis sepanjang malam setelah kalimat itu. Ia memandangi Alvan dan Alia yang tertidur, lalu berbisik, Mama nggak akan pernah ninggalin kalian. Sekalipun dunia menolak, Mama bakal tetap di sini. Dan disitulah, di bawah cahaya lampu redup, Citra bersumpah dalam hati. Kalau Irsyad dan ibunya terus menjauh, ia akan tetap berdiri. Demi dua anak kecil yang jadi alasan hidupnya. Waktu berjalan cepat. Tak terasa sudah 4 bulan sejak Citra melahirkan Alvan dan Alia. Bayi-bayi itu kini mulai bisa tersenyum. Tertawa kecil setiap kali Citra menyanyikan lagu Nina Bobo. Namun di balik tawa kecil itu, ada hati seorang ibu yang perlahan retak. Irsyad kini semakin jarang pulang. Awalnya ia hanya bilang sedang sibuk di tempat kerja. Lalu alasannya bergeser. Rapat lembur, teman sakit, bisnis tambahan. Tapi setiap kali Citra menelpon, seringkali panggilannya tak diangkat. Pesan hanya dibaca tanpa dibalas. Masih sibuk banget ya akhir-akhir ini? Tanya Citra suatu malam ketika Irsyad akhirnya pulang. Lelaki itu baru saja duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi nada suaranya dingin. Ya namanya juga kerja. Cit, aku kerja buat kamu sama anak-anak. Jadi tolong jangan tanya terus. Aku nggak maksud gitu, Mas. Aku cuma khawatir aja. Udah, jangan mulai drama. Aku capek. Citra diam. Bukan hanya kata-katanya yang berubah, tapi juga tatapan matanya. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya tersisa dingin dan jemu. Suatu sore, Bu Mumun datang tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, Citra menyambut dengan sopan meski tubuhnya masih terasa lemah. Assalamualaikum, Bu, ucap Citra sambil menggendong Alia. Waalaikumsalam, jawab Bu Mumun pendek, pandangannya langsung menyapu seluruh isi rumah. Astagfirullah, rumahmu kok makin berantakan, Cit? Ini kamu kerja atau tidur aja tiap hari? Citra tersenyum kecil, mencoba ramah. Maaf, Bu, tadi Alvan rewel, jadi belum sempat beresin semua. Rewel? Kamu itu nggak bisa ngatur waktu, Citra. Makanya Irsyad kelihatan capek terus. Kamu pikir dia nggak cerita sama saya? Citra terdiam, menunduk. Bu Mumun melanjutkan dengan nada sinis. Kamu tahu nggak? Saya kasihan sama anak saya. Punya istri yang nggak bisa ngurus rumah. Nggak bisa ngurus diri. Lihat tuh, rambut acak-acakan, baju kusam. Kamu pantasnya bukan jadi istri Irsyad, tapi jadi babu. Citra menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam dan menenangkan Alia yang mulai menangis. Beberapa menit kemudian, Irsyad datang. Bu Mumun langsung berubah wajah, memasang senyum palsu. Syad, ibu udah bilang sama Citra, jangan kerja terlalu berat. Tapi ini anak malah nggak mau denger. Rumah berantakan, anak nangis terus, kamu jadi nggak betah, kan? Irsyad menatap ibunya, lalu ke Citra. Citra buru-buru bicara. Bu, aku udah berusaha sekuat tenaga. Aku nggak mau Irsyad susah. Aku cuma... Cukup, Cit. Potong Irsyad datar. Kamu dengar kata ibu? Ya. Kalau kamu nggak bisa berubah, aku bakal pikirin lagi semuanya. Kata semuanya itu menancap seperti pisau di dada Citra. Ia menatap suaminya dengan pandangan hampa, tak percaya orang yang dulu berjanji tak akan meninggalkannya kini berbicara seperti itu. Malam itu, Citra duduk sendirian di ruang tamu. 2 bayi kecilnya tertidur di kamar. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa asing. 2 wajah yang dulu penuh senyum kini hanya jadi kenangan. Ia mengingat semua janji Irsyad saat malam pertama. Aku nggak butuh rumah mewah. Aku cuma butuh kamu. Tapi kini, kalimat itu terasa seperti kebohongan. Irsyad sudah tak lagi pulang dengan senyum.
Tak lagi menatap dengan hangat, tak lagi memeluknya saat Citra menangis. Beberapa kali, Citra mencoba memperbaiki keadaan. Ia mulai berhias, memasak makanan kesukaan Irsyad, menata rumah serapi mungkin. Namun, semua usahanya selalu berakhir sia-sia. "Mas, aku masakin ayam kecap kesukaanmu," katanya dengan senyum harap. Irsyad hanya menatap sekilas. "Aku udah makan di rumah ibu." Kalimat sederhana itu cukup untuk mematahkan semangat Citra seketika. Ia tersenyum hambar, menunduk, lalu berbisik lirih. "Oh baik, Mas." Di dapur, ia menangis tanpa suara sambil membuang lauk yang sudah ia siapkan dengan penuh cinta. Hari demi hari, Bu Mumun semakin sering datang. Kadang membawa makanan, kadang membawa kabar. Tapi di balik sikap pedulinya, tersimpan niat licik. Suatu pagi, saat Irsyad bersiap kerja, Bu Mumun datang membawa map besar berisi dokumen. "Syad, ibu udah cariin rumah baru buat kamu. Dekat tempat kerja. Kamu dan anak-anak bisa pindah ke sana. Nggak usah di kontrakan sempit ini." Irsyad terlihat tertarik. "Serius, Bu?" "Tentu, Nak. Tapi," Bu Mumun menatap Citra sekilas, "rumah itu sebaiknya kamu tempati dulu sendiri. Biar Citra istirahat di sini. Kasihan, dia masih belum siap urus anak kembar. Nanti malah stres." Irsyad tampak ragu. "Tapi, Bu." "Udah, dengar kata ibu. Citra butuh waktu. Kamu juga butuh tenang." Malamnya, Irsyad menyampaikan ide itu. "Cit, aku sementara mau tinggal di rumah yang ibu siapkan. Katanya lebih dekat dari kantor. Kamu di sini dulu aja, jaga anak-anak." Citra terdiam lama. "Mas, kamu mau ninggalin aku?" "Bukan ninggalin, Cit. Cuma sementara." "Tapi Mas, aku butuh kamu. Anak-anak butuh ayahnya." Irsyad menghela napas berat. "Kamu terlalu sensitif. Aku cuma mau kerja tenang." Dan malam itu, Citra hanya bisa memandangi punggung Irsyad yang pergi membawa koper. Tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa janji. Sejak hari itu, rumah kecil itu benar-benar sepi. Citra kini benar-benar sendirian. Tak ada lagi tawa Irsyad, tak ada suara langkah kaki laki-laki yang dulu ia cintai. Yang tersisa hanya tangis bayi dan bunyi hujan di atap. Citra bangun pagi, menyiapkan susu, memandikan bayi, mencuci, lalu bekerja sebentar menjahit baju pesanan tetangga. Ia jarang makan cukup, kadang hanya minum teh manis agar bisa bertahan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Tapi setiap kali memandang Alvan dan Alia, senyumnya muncul lagi. "Nggak apa-apa, Nak. Mama kuat karena kalian." Tetangga mulai berbisik. "Kasihan ya Citra, ditinggal suami." Suaminya katanya tinggal sama ibunya lagi. Waktu nikah aja ibunya nggak setuju. Sekarang kejadian deh. Citra pura-pura tak peduli. Ia tahu omongan orang tak bisa dihentikan. Yang penting baginya adalah anak-anaknya tetap sehat dan hangat. Suatu siang, saat Citra mengantar jahitan ke rumah Bu Narti, ia tak sengaja melihat Irsyad di jalan, duduk di mobil bersama ibunya. Tapi yang membuat dadanya sesak bukan itu. Di kursi belakang, ada seorang wanita muda berpakaian rapi yang tersenyum manja pada Irsyad. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Citra berdiri terpaku di pinggir jalan. Matanya panas, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apakah aku sudah benar-benar tidak berarti baginya? Malamnya, ia mencoba bicara. "Mas, siang tadi aku lihat kamu sama perempuan itu. Siapa dia?" Irsyad menatapnya tajam.
Kamu ngikutin aku? Enggak, Mas. Aku kebetulan lewat. Ya udah, kalau kebetulan, jangan besar-besarin. Itu teman kerja. Tapi kenapa dia duduk di mobil ibu juga? Citra, kamu mulai ngawur lagi. Aku capek sama kamu. Hidupku udah ribet. Jangan ditambah ribet sama istri yang gak tahu diri. Kata-kata itu seperti cambuk. Citra hanya bisa menangis dalam diam. Ia menatap wajah suaminya yang kini penuh amarah. Tak lagi ada cinta di sana. Dan malam itu, saat Irsyad pergi lagi tanpa pamit, Citra menatap dua bayinya yang tertidur. Ia memeluk mereka erat, berbisik pelan. Mama masih punya kalian. Meskipun dunia pergi, Mama gak akan pernah nyerah. Hari-hari berikutnya hanya memperburuk keadaan. Irsyad makin jarang pulang, sementara Bu Mumun terus menekan. Citra mulai kehilangan tenaga, tapi tidak kehilangan cinta. Ia masih percaya, keajaiban pasti datang, entah kapan, entah bagaimana. Waktu terus berjalan. Alvan dan Alia kini berusia hampir 6 bulan. Dua bayi mungil yang mulai bisa bergumam dan menatap ibunya dengan mata bulat penuh keingintahuan. Namun, seiring bertambahnya usia mereka, perhatian Irsyad justru semakin hilang. Awalnya Citra masih menerima kabar lewat pesan singkat. Sekadar, aku sibuk, Cit, atau anak-anak sehat, kan? Tapi sejak sebulan terakhir, pesan itu pun berhenti datang. Teleponnya tak lagi diangkat. Setiap kali Citra mencoba menelepon, suara operator selalu menjawab dengan dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Citra duduk di lantai ruang tamu dengan ponsel di tangan. Wajahnya menunduk, matanya basah. Mas, kamu di mana? Bisiknya lemah. Suatu siang, suara ketukan pintu memecah kesunyian. Citra menggendong Alia sambil membuka pintu. Dan di sana berdiri Bu Mumun dengan wajah kaku, membawa tas besar di tangannya. Bu? Sapa Citra dengan suara gemetar. Mana Irsyad? Tanya Bu Mumun tanpa basa-basi. Sudah beberapa minggu nggak pulang. Bu, saya juga nggak tahu kenapa. Ya jelas dia nggak pulang, potong Bu Mumun tajam. Karena kamu yang bikin dia nggak betah. Citra menunduk. Ia tahu setiap kata Bu Mumun seperti ujung belati. Bu Mumun menatap sekeliling rumah, lalu mendengus. Lihat rumahmu ini. Sumpek, kotor, bau susu basi. Gimana anak saya mau betah tinggal di sini? Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Berusaha? Kalau ini yang kamu sebut berusaha, kamu gagal. Anak saya stres gara-gara kamu. Setiap hari dia ngeluh ke saya, bilang hidupnya berubah sejak nikah sama kamu. Dan sekarang, saya datang buat selesain semua ini. Citra memandangnya bingung. Selesaikan maksud ibu. Bu Mumun menyerahkan amplop coklat. Ini uang. Dari Irsyad. Dia suruh kasih buat kamu dan anak-anak. Cukup buat sementara waktu. Citra memandang amplop itu dengan mata berkaca. Irsyad nggak datang sendiri, Bu. Dia nggak mau ketemu kamu. Dia bilang dia butuh waktu. Dan kamu lebih baik jangan ganggu dia dulu. Citra menggigit bibir. Air matanya tumpah. Bu, saya cuma pengen tahu kabarnya. Saya nggak minta apa-apa, cuma ingin dia lihat anak-anaknya. Mereka tumbuh cepat. Bu, Alia udah bisa tengkurap. Alvan udah mulai panggil, Mamam. Bu Mumun menatapnya dengan dingin. Anak-anakmu akan baik-baik saja tanpa dia. Tapi kalau kamu terus berharap, kamu cuma nyusahin diri sendiri. Lalu tanpa menunggu jawaban, wanita itu melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung, dan meninggalkan Citra dengan hati yang patah berkeping. Citra jatuh terduduk di depan pintu.
Ia memeluk Alia yang mulai menangis, sementara Alvan di kamar ikut terisak. Jangan nangis. Nah, Mama di sini. Tapi suaranya sendiri bergetar. Ia tak tahu lagi harus menahan air matanya di mana. Sejak hari itu, hidup Citra berubah total. Ia tak lagi punya siapa-siapa selain 2 bayi mungilnya. Uang dari amplop Bu Mumun hanya cukup untuk sebulan. Setelah itu, ia harus memutar otak. Siang hari, ia menjahit pakaian pesanan tetangga. Malamnya, ia mengurus bayi bergantian, menyusui, menidurkan, menenangkan tangis. Tidur hanya sebentar-sebentar, makan pun seadanya. Kadang, kalau tak punya beras, ia hanya minum air putih dan menyuapi anak-anak dengan bubur encer. Tapi setiap kali menatap wajah polos Alvan dan Alia, semangatnya kembali muncul. Selama Mama masih bisa napas, kalian gak akan kelaparan. Tetangganya, Bu Narti, sering datang membantu. Cit, kamu itu kuat sekali. Nak, katanya suatu pagi sambil membawa panci sayur hangat. Citra tersenyum, matanya sembab. Saya nggak kuat, Bu. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Waktu terus berjalan. 3 bulan sudah Irsyad tak kembali. Namun kabar tentangnya akhirnya sampai juga. Bukan dari dirinya, tapi dari mulut orang lain. Suatu sore, Rina, sahabat Citra, datang tergesa. Cik, aku tadi lihat Irsyad di mal. Katanya dengan napas terengah. Citra menatapnya, kaget. Irsyad? Di mal mana? Rin? Mal Harmoni. Dia sama Bu Mumun dan sama perempuan itu lagi. Kayaknya dia kerja bareng, atau mungkin lebih dari itu. Citra menatap lantai, air matanya jatuh tanpa suara. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Jadi benar dia udah lupa sama aku. Malam itu, setelah menidurkan bayi-bayinya, Citra duduk di depan jendela sambil memandangi langit gelap. Hujan turun perlahan, persis seperti malam saat Irsyad dulu melamarnya. Ia memeluk lututnya, berbisik pada dirinya sendiri. Aku masih cinta sama dia, tapi mungkin dia udah gak cinta sama aku. Beberapa hari kemudian, surat datang dari kurir. Citra menatap amplop itu lama, tulisan tangan Bu Mumun di bagian depan. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Citra, Irsyad sekarang sedang fokus dengan pekerjaan dan kehidupan barunya. Tolong jangan menghubungi dia dulu. Ini keputusan terbaik untuk semua. Dia sudah capek hidup susah. Kamu dan anak-anak sebaiknya tetap di tempatmu. Kalau butuh bantuan, bilang lewat saya, tapi jangan coba-coba datang ke rumah kami. Bu Mumun. Citra menutup surat itu perlahan. Kehidupan barunya. Kata-kata itu bergema di kepalanya berkali-kali. Ia menatap 2 bayi kecilnya yang sedang tertidur di atas kasur tipis, lalu menunduk menangis dalam diam. Bulan demi bulan berlalu. Citra benar-benar berjuang di ambang batas. Uang habis, pekerjaan menjahit tak banyak, dan bayi-bayi itu makin besar, kebutuhan mereka makin banyak. Suatu hari, Alvan demam tinggi. Tubuhnya panas, wajahnya memerah, napasnya cepat. Citra panik, membawanya ke puskesmas terdekat dengan uang seadanya. Tapi di loket pendaftaran, petugas berkata, biaya pemeriksaan 30.000, Bu. Citra menatap dompetnya. Hanya ada 2 lembar 5 ribuan dan beberapa koin. Ia menunduk, menahan air mata. Bu, tolong. Anak saya sakit. Saya janji nanti saya bayar. Petugas itu menggeleng. Maaf, peraturan puskesmas, Bu. Citra menggigit bibirnya. Ia hampir menangis di tempat. Sampai seorang ibu tua di antrian belakang menepuk pundaknya dan berkata lembut. Sudah, saya bayarin. Saya lihat anakmu lemah.
Nggak usah malu, nak. Air mata Citra langsung tumpah. Terima kasih, Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu. Ibu itu tersenyum kecil. Anak kecil nggak salah apa-apa. Yang salah itu orang dewasa yang nggak punya hati. Kalimat itu menusuk, karena ia tahu, itu benar. Malam itu, setelah Alvan mulai membaik, Citra menatap kedua bayinya yang tertidur. Hatinya perih, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Selama ini ia menunggu, berharap Irsyad kembali, berharap Bu Mumun sadar. Tapi kenyataan berkata lain. Udah cukup, bisiknya lirih. Mulai sekarang, aku nggak mau berharap sama siapapun. Aku akan berdiri sendiri. Ia mengambil Al-Quran yang dulu sering ia baca bersama Irsyad, membukanya dengan tangan gemetar, dan membaca pelan ayat-ayat yang menenangkan hatinya. Air matanya jatuh di halaman mushaf. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan tekad. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku sendirian, jadikan aku kuat. Jangan biarkan aku benci, tapi tolong beri aku jalan keluar. Malam itu, di rumah sederhana yang gelap dan sunyi, lahirlah sosok Citra yang baru, bukan lagi istri yang menunggu, tapi seorang ibu yang siap berjuang demi anak-anaknya. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian baru. Citra akan mulai bekerja lebih keras, menghadapi penghinaan, tapi juga perlahan menemukan kekuatan dan dukungan dari orang-orang tak terduga. Sementara itu, Irsyad dan Bu Mumun akan semakin terjerat dalam kesalahan yang mereka buat sendiri, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan membalikkan segalanya. Matahari pagi menembus tirai tipis rumah kontrakan Citra. Sinarnya menyorot wajah letih perempuan itu yang tengah menimang kedua bayinya. Alvan masih terbatuk ringan, sementara Alia sudah mulai belajar duduk dengan tangan mungil yang menggenggam udara. Anak mama harus sehat ya. Mama janji, mulai sekarang kita nggak akan sedih lagi. Citra mencium dahi keduanya, menatap dengan senyum yang dipaksakan namun tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Citra berdiri di depan cermin dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus berubah. Aku nggak bisa terus bergantung pada penyesalan. Dengan sisa uang di tabungannya yang hampir habis, Citra memutuskan untuk membuka usaha kecil di depan rumah, jualan nasi uduk dan gorengan. Ia meminjam wajan dari Bu Narti, tetangga baik hati yang selalu menolongnya. Cit, kamu yakin kuat sendirian jaga bayi sambil jualan? Tanya Bu Narti khawatir. Citra mengangguk pelan. Saya harus kuat, Bu. Kalau bukan saya, siapa lagi? Malamnya, setelah bayi-bayi tidur, ia menanak nasi, menggoreng tempe, menyiapkan sambal kacang, dan menulis papan kecil dari kardus bekas bertuliskan nasi uduk Citra Hemels. Pagi harinya, aroma nasi uduk hangat menyebar di udara. Beberapa tetangga mulai mampir, mencicipi dagangannya. Walau untungnya tak seberapa, tapi setiap lembar uang yang ia hasilkan dari tangannya sendiri terasa seperti kemenangan besar. Alhamdulillah, aku bisa juga, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Namun perjuangan itu tidak mudah. Citra sering harus bangun pukul 3 pagi, menyiapkan jualan sambil menjaga dua bayi yang rewel bergantian. Kadang Alvan menangis saat ia sedang menggoreng ayam, membuatnya harus berlari sambil menidurkan bayi dengan tangan berminyak. Pernah juga suatu pagi, kompor gasnya kehabisan isi saat pelanggan mulai berdatangan. Ia panik, sampai tetangga sebelah menolong dengan meminjamkan tabung gas. Cit, sabar ya, kata Bu Narti suatu kali. Setiap orang yang kuat pasti pernah jatuh. Tapi yang gak pernah menyerah, dia yang akan menang. Kalimat itu menjadi mantra di kepala Citra setiap kali ia merasa ingin menyerah. Suatu sore, ketika Citra sedang menutup lapaknya, datanglah seorang perempuan paruhbaya yang belum pernah ia kenal. Perempuan itu mengenakan seragam puskesmas, namanya Bu Ratih. Ini rumah Bu Citra ya?
Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar dari pasien di puskesmas, ibu yang anaknya kembar itu. Saya kerja di bagian program bantuan ibu dan anak. Ibu mau daftar bantuan susu formula dan makanan tambahan. Citra kaget. Boleh ya, Bu? Tapi saya nggak punya kartu keluarga lengkap. Suami saya sudah lama nggak pulang. Bu Ratih menatap lembut. Nggak apa-apa, Bu. Asal anak-anak sehat, kami bantu semampunya. Banyak ibu lain yang juga berjuang sendiri. Hari itu, Citra pulang membawa 2 dus susu bantuan dan paket makanan bayi. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dunia masih punya sisi baik. 3 bulan berlalu. Usaha nasi uduk Citra makin dikenal. Ia mulai menerima pesanan untuk acara kecil dan tumpengan. Bu Narti bahkan membantu memasarkan lewat grup arisan RT. Citra tak lagi hanya menjual di depan rumah. Setiap pagi, ia menitipkan dagangan di warung dekat kantor kelurahan. Dari sana, ia bisa menambah pemasukan hingga 2 kali lipat. Suatu pagi, ketika menghitung uang hasil jualan, ia tersenyum lebar. Alhamdulillah, hari ini cukup buat beli popok dan susu. Meski hidupnya masih sederhana, tapi senyum di wajahnya kembali muncul. Ia mulai bisa menatap hari esok tanpa rasa takut. Suatu hari, saat belanja bahan dagangan di pasar, Citra tak sengaja bertemu dengan seseorang, Irsyad. Ia berdiri di depan toko bahan bangunan bersama Bu Mumun dan seorang wanita muda berpenampilan elegan. Waktu seperti berhenti sejenak. Citra menatap dari jauh, jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan. Irsyad melihatnya sekilas saja. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, namun cepat berpaling. Tak ada sapa, tak ada senyum. Seolah-olah mereka adalah 2 orang asing. Citra menggigit bibirnya, menunduk, lalu pergi tanpa menoleh. Tapi air matanya jatuh saat langkahnya menjauh dari pasar. Baiklah, Mas. Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan ganggu lagi. Aku cuma akan buktiin, aku bisa hidup tanpa kamu. Hari-hari berikutnya, semangat Citra semakin besar. Ia mulai membuat akun media sosial untuk mempromosikan jualannya. Rina, sahabat lamanya, membantu membuatkan poster digital bertuliskan, "Nasi uduk Citra, rasa rumahan yang bikin rindu." Tak disangka, usahanya viral di kalangan warga sekitar. Orang-orang mulai datang bukan hanya karena rasa makanannya, tapi juga karena kisah keteguhan hatinya yang tersebar dari mulut ke mulut. Kasihannya, Bu Citra itu ditinggal suaminya, tapi hebat, bisa bangkit, bisik para pembeli. Tapi Citra tak peduli apa kata orang. Yang penting, anak-anaknya tidak kekurangan apapun. Setiap kali menatap wajah polos Alvan dan Alia, ia berbisik, "Mama janji, kalian akan tumbuh bahagia. Mama akan jadi ayah sekaligus ibu buat kalian." Suatu sore, Rina datang membawa kabar. "Cit, tahu nggak? Katanya Irsyad sekarang lagi banyak masalah di kantornya." Citra hanya diam, menatap jendela. "Masalah?" "Iya. Teman sekantorku bilang dia dipecat karena proyek yang gagal. Perusahaannya rugi besar." Citra terdiam lama. Hatinya bergejolak antara simpati dan luka lama. Ia menarik napas panjang. "Aku doain aja semoga dia sadar, Rin. Tapi aku nggak akan balik. Aku udah cukup disakiti." Rina menatapnya kagum. "Kamu kuat banget, Cit." Citra tersenyum. "Aku nggak kuat, Rin. Aku cuma belajar berdamai sama hidup." Beberapa bulan kemudian, Citra berhasil menabung cukup untuk menyewa tempat kecil di pinggir jalan besar. Ia membuka warung makan sederhana dengan papan besar bertuliskan, "Warung Citra, nasi uduk gorengan harian."
Bu Narti menangis haru saat menghadiri pembukaan warung itu. "Nak, lihatlah, dulu kamu menangis di teras rumah. Sekarang, kamu berdiri dengan kepala tegak. Tuhan gak tidur, Cit." Citra memeluknya erat. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin saya nggak sampai sini." Warung itu ramai setiap hari. Citra menggaji 2 karyawan muda dari tetangga sekitar, memberi pekerjaan kecil bagi mereka. Ia mulai merasa berguna, bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk orang lain. Ia adalah ibu yang tangguh, mandiri, dan tegar. Namun, takdir belum berhenti mengujinya. Karena di balik kebangkitannya, akan muncul bab baru, ketika Irsyad dan Bu Mumun, dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba harus berhadapan kembali dengannya. Dan di saat itulah, mereka akan terkejut setengah mati mengetahui siapa Citra yang sekarang. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Awan abu-abu menggantung berat di atas gedung-gedung. Di sebuah kantor kontraktor swasta di pusat kota, Irsyad duduk di ruangannya dengan wajah kusut. Di atas meja, tumpukan berkas proyek terbengkalai. "Mas Irsyad," direktur manggil ke ruangan. "Mas," ujar salah satu staf. Irsyad menarik napas berat. Ia tahu apa yang akan dibicarakan. Begitu memasuki ruangan besar itu, suara berat sang direktur langsung menyambut. "Irsyad, saya sudah peringatkan dari awal. Kalau proyek ini gagal, tanggung jawab di kamu." Irsyad mencoba menjelaskan, "Pak, saya sudah berusaha, tapi pihak supplier." "Cukup," potong direktur dengan wajah murka. "Kamu yang rekomendasikan supplier itu. Akibatnya, bahan rusak, proyek molor, dan perusahaan rugi hampir 300 juta. Kami nggak punya pilihan selain memberhentikan kamu." Kata-kata itu seperti petir di telinga Irsyad. "Diberhentikan? Mulai besok, kamu nggak perlu datang lagi. Ambil gajimu terakhir di HRD." Irsyad keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Seketika semua ambisi, semua keangkuhan yang dulu membuatnya meninggalkan Citra, terasa seperti kesalahan besar. Sore itu, Irsyad pulang ke rumah besar milik ibunya, Bu Mumun. Wanita parubaya itu sedang duduk di ruang tamu sambil mengupas buah. "Mas, kamu kok murung?" tanyanya. Irsyad menunduk. Suaranya serak. "Bu, aku dipecat." Bu Mumun sontak berhenti mengupas. "Apa? Dipecat? Gimana bisa?" Irsyad menjelaskan panjang lebar. Bu Mumun makin gusar. "Astaga, anakku, perusahaan gak punya hati. Kamu udah kerja 10 tahun di sana." "Tapi salahnya juga di aku, Bu. Aku percaya sama orang yang salah." "Ya sudah, nanti ibu telepon Pak Taufik, teman arisan ibu, dia punya kenalan pejabat." Tapi sebelum sempat melanjutkan, telepon rumah berbunyi. Bu Mumun mengangkat, dan wajahnya seketika pucat. "Tagihan listrik belum dibayar 3 bulan, Bu. Kalau nggak dilunasi besok, pemutusan." Suara dari seberang terdengar tegas. "Ya Tuhan," gumam Bu Mumun. Malam itu rumah besar itu terasa dingin. Irsyad duduk termenung, menatap jendela yang gelap. Dalam pikirannya, wajah Citra muncul. Wajah lembut yang dulu sering ia abaikan. Wajah yang kini entah di mana. Beberapa hari berlalu. Irsyad mulai mencari pekerjaan baru, tapi tak ada yang mau menerima. Namanya sudah tercoreng di dunia kerja karena proyek gagal itu. Ia bahkan sempat dijauhi teman-temannya yang dulu sering menumpang kesuksesannya. Suatu malam, saat duduk di teras, Irsyad bergumam lirih. "Citra, apa kamu masih marah? Kamu sama anak-anak sehat, kan?" Hening malam hanya menjawab dengan suara jangkrik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irsyad benar-benar merasa sendirian. Sementara itu, Bu Mumun juga mulai merasakan karma. Usahanya di bidang catering tiba-tiba bangkrut karena kecurangan karyawannya.
Uang tabungan berkurang drastis. Pelanggannya satu persatu kabur karena kualitas makanan menurun. Bu Mumun, yang dulu bisa berfoya-foya dan menghina Citra karena hidup sederhana, kini harus menghitung uang sebelum belanja. Ia duduk termenung di ruang tamu rumah besar yang kini terasa kosong. Kenapa semua berbalik begini? Ya Allah, gumamnya lirih. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kesombongan dan keangkuhanlah yang membawa mereka ke titik ini. Citra kini hidup jauh lebih baik. Warung makannya semakin ramai. Ia bahkan mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan dari kantor kelurahan dan acara pengajian. Rina, sahabat setianya, membantu bagian pemasaran online. Bu Narti tetap menemani setiap pagi, ikut membantu menggoreng. "Cit, kamu ini sekarang udah sukses kecil-kecilan loh," kata Rina sambil tersenyum. Citra tertawa kecil. "Ah, belum, Rin. Aku cuma pengen anak-anakku cukup makan dan sekolah nanti." Alvan dan Alia, yang kini berusia hampir 2 tahun, tumbuh sehat dan lucu. Mereka sering membantu, jualan, dengan berdiri di depan warung sambil melambai ke pelanggan. "Dua bocah kembar ini bawa hoki, Cit," kata Bu Narti tertawa. Citra tersenyum. "Mungkin mereka memang malaikat kecil yang dikirim Allah buat nguatin aku, Bu." Suatu siang, hujan deras turun. Citra sedang menutup warung lebih awal karena pelanggan sepi. Tiba-tiba sebuah mobil tua berhenti di depan warungnya. Dari dalam, keluar Irsyad dengan wajah letih dan pakaian kusam. Citra membeku. Jantungnya berdetak cepat, tangan dingin. "Citra?" Suaranya lirih. Citra tak langsung menjawab. Hanya menatapnya dengan pandangan datar, pandangan yang dulu penuh cinta, kini dingin dan tegar. Irsyad menunduk. "Aku tahu, aku nggak pantas lagi datang ke sini. Tapi aku cuma pengen lihat anak-anak." Citra terdiam lama. Lalu ia masuk ke dalam, mengambil Alvan dan Alia yang sedang bermain, lalu kembali ke teras. "Ini mereka, Mas. Tapi cukup lihat saja. Jangan ganggu lagi ketenangan kami." Irsyad berlutut di depan mereka. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, udah segini besar mereka." Alvan menatap ayahnya dengan bingung, lalu memeluk kaki Citra erat. Alia menyembunyikan wajah di dada ibunya. Citra menatapnya dingin. "Mereka nggak kenal kamu, Mas. Karena kamu yang nggak pernah ada untuk mereka." Irsyad menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Aku salah, Cit. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu karena nurut sama ibu. Sekarang aku tahu, kamu satu-satunya orang yang tulus." Citra menggigit bibir. Matanya basah tapi suaranya tegas. "Mas, dulu aku juga nangis tiap malam. Tapi sekarang, aku udah belajar hidup tanpa kamu. Jadi, tolong jangan datang lagi kalau cuma bawa luka lama." Irsyad tak bisa menjawab. Ia hanya menatap wajah Citra yang kini jauh lebih kuat, lebih anggun, dan berwibawa. Perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri tegak di depan matanya, sebagai sosok yang berhasil. Malamnya, Irsyad pulang dengan wajah murung. Bu Mumun yang sedang duduk di ruang tamu bertanya, "Dari mana, Mas?" Irsyad menjawab pelan, "Dari warung Citra, Bu." Mendengar itu, Bu Mumun kaget. "Warung Citra? Maksudmu, dia jualan makanan?" "Iya, Bu. Tapi warungnya ramai banget. Pembelinya antre. Orang-orang panggil dia, Bu Citra nasi uduk. Warungnya bahkan lebih ramai dari warung kita dulu." Bu Mumun membeku. "Jadi, dia berhasil?" Irsyad menatap ibunya tajam. "Iya, Bu. Dia berhasil, tanpa bantuan siapapun. Sementara kita, kehilangan semuanya." Suasana rumah itu hening lama. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Bu Mumun menunduk. Suaranya bergetar. "Apa ini? Balasan dari Tuhan karena aku nyuruh kamu ninggalin dia?"
Air matanya jatuh. Irsyad hanya diam, karena dalam hatinya, ia tahu jawaban itu benar. Beberapa minggu kemudian, Irsyad datang lagi ke warung Citra, kali ini tanpa sepengetahuan ibunya. Ia membawa tas kecil berisi mainan untuk anak-anak. Namun, Citra menolaknya dengan halus. "Mas, aku nggak mau anak-anak bingung. Kalau Mas mau menebus kesalahan, tolong mulai dari tanggung jawab moral, bukan hadiah." Irsyad mengangguk pelan. "Aku paham. Aku cuma pengen ada kesempatan buat jadi ayah mereka, meskipun sedikit." Citra terdiam lama. "Aku nggak bisa janji. Tapi, kalau kamu benar-benar berubah, waktu yang akan kasih jawabannya." Kehidupan benar-benar telah berputar. Yang dulu di atas, kini jatuh. Yang dulu direndahkan, kini berdiri terhormat. Citra tak lagi hanya menjadi simbol kesabaran, tapi juga bukti nyata bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengalahkan keegoisan dan keangkuhan. Sementara Irsyad dan Bu Mumun mulai menapaki jalan penyesalan yang panjang. Namun takdir belum selesai. Akan datang masa di mana kebenaran terbesar akan terungkap, sesuatu yang akan membuat Irsyad dan Bu Mumun terpukul dan syok, karena ternyata Citra menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya dan bantuan yang dulu mereka abaikan. Pagi itu udara di Jakarta terasa sejuk setelah semalam diguyur hujan. Warung, nasi uduk Bu Citra, tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa pegawai kelurahan dan karyawan kantor dekat situ datang silih berganti. Citra, dengan celemek biru langitnya, melayani pelanggan sambil sesekali tersenyum lembut. Di sudut warung, dua anak kembar, Alvan dan Alia, duduk bermain dengan balok warna. Tawa mereka membuat suasana warung terasa hangat. Namun di balik senyum itu, Citra menyimpan sesuatu yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada sahabatnya Rina sekalipun. Sore hari, saat Citra sedang membereskan warung, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan. Seorang pria berjas keluar, Pak Aditya, seorang pengusaha besar yang dulu adalah sahabat mendiang ayah Citra. "Citra," sapanya hangat. Citra menatap kaget. "Pak Aditya?" Pak Aditya tersenyum. "Lama sekali kita tak bertemu. Saya baru kembali dari Surabaya. Saya dengar warungmu maju pesat. Luar biasa." Citra tersenyum sopan. "Alhamdulillah, Pak. Semua karena pertolongan Allah dan kerja keras." Pak Aditya menatap wajah Citra dengan bangga. "Bapakmu pasti tersenyum di sana. Kamu membuktikan bahwa kamu bisa mandiri meski hidupmu pernah jatuh." Rina yang sedang mengemasi piring, menatap heran. "Bapakmu? Cit, ini maksudnya siapa?" Citra menarik napas pelan. "Rin, sebenarnya aku belum pernah cerita siapa ayahku yang sebenarnya. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah dengan Irsyad, Citra hidup di keluarga sederhana tapi terhormat. Ayahnya, Herman Wijaya, adalah mantan pengusaha kontraktor yang sukses di daerah Bekasi. Namun setelah mengalami kecelakaan kerja dan dikhianati rekan bisnisnya, keluarganya jatuh miskin. Citra memilih tidak menyebutkan asal-usulnya pada Irsyad dan Bu Mumun karena trauma masa lalu dan ingin hidup sederhana tanpa identitas keluarganya. Ia takut dianggap sombong atau dimanfaatkan. Tapi ternyata, Citra menatap Rina dan Pak Aditya, orang yang menghancurkan usaha ayahku dulu, adalah rekan bisnis yang sama yang kini bekerja sama dengan perusahaan tempat Irsyad dulu dipecat. Rina terbelalak. "Astaga, jadi selama ini kalian saling terkait tanpa tahu?" Pak Aditya mengangguk berat. "Iya, dunia kecil, Rin. Aku tahu semua itu. Dan sekarang, Citra berhak atas warisan yang dulu sempat tertunda." Pak Aditya menyerahkan sebuah map coklat pada Citra. "Ayahmu meninggalkan surat wasiat ini. Aku baru bisa menyerahkannya setelah semua urusan hukum selesai." Dengan tangan bergetar, Citra membuka map itu. Isinya adalah surat notaris yang menyatakan bahwa ia berhak atas sebagian besar saham perusahaan lama ayahnya yang kini kembali aktif setelah rekan pengkhianat itu bangkrut. Citra menatap kosong.
Air matanya menetes perlahan. Jadi, selama ini aku masih punya hak atas semua itu? Pak Aditya mengangguk. Iya, Cit. Dan semua atas namamu. Kamu bisa melanjutkan perusahaan itu, atau menjualnya. Tapi aku tahu kamu bukan tipe orang yang tamak. Gunakan dengan bijak. Rina langsung memeluk sahabatnya. Cit, ini keajaiban, Allah nggak tidur. Citra terisak. Aku cuma pengen hidup tenang, Rin. Tapi kalau ini memang jalan Allah, aku akan gunakan sebaik mungkin. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemilik baru PT Wijaya Mandiri Utama muncul di berita lokal. Foto Citra terpampang di sana dengan pakaian formal dan senyum menawan. Judul beritanya, pemilik warung nasi uduk ternyata pewaris saham perusahaan konstruksi raksasa. Di rumah, Irsyad yang sedang membaca koran itu membeku. Tangannya bergetar hebat. Bu, ini Citra. Bu Mumun yang sedang merapikan pakaian langsung menghampiri. Saat melihat foto itu, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, jadi Citra itu anaknya Pak Herman Wijaya. Pengusaha besar yang dulu kerjasama dengan perusahaan tempat kamu dipecat itu. Irsyad mengangguk pelan. Dan ternyata, aku dulu kerja di proyek yang ngerugiin perusahaannya juga. Pantas, semuanya berbalik. Mereka saling pandang dalam diam. Yang dulu mereka remehkan sebagai perempuan miskin tanpa harga diri, ternyata pewaris perusahaan besar. Dan yang lebih menyakitkan, Citra berhasil bangkit tanpa menjelekkan mereka sedikit pun. Keesokan harinya, Irsyad nekat datang ke rumah Pak Aditya yang menjadi perantara Citra. Ia ingin menemui Citra secara langsung. Citra sedang duduk di taman belakang rumah barunya. Rumah kecil tapi asri hasil jerih payah sendiri, bukan dari warisan. Ketika Irsyad datang, Citra hanya menatapnya tanpa ekspresi. Mas, suaranya tenang tapi tegas. Apa yang kamu cari lagi di hidupku? Irsyad menunduk. Aku cuma pengen minta maaf. Cit, aku udah hancur. Aku sadar, aku ninggalin perempuan yang paling tulus dalam hidupku. Dan sekarang aku malu, Cit, malu banget. Citra menarik napas panjang. Mas, aku udah maafin kamu sejak lama. Tapi maaf bukan berarti aku mau buka pintu masa lalu lagi. Luka itu udah sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Irsyad menatap matanya yang jernih tapi dingin. Kalau kamu mau, aku bisa bantu ngurus anak-anak, Cit. Citra menggeleng. Mereka udah cukup. Mereka nggak butuh belas kasihan, Mas. Mereka butuh teladan, dan aku sedang berusaha jadi itu buat mereka. Irsyad menunduk. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia hanya berlutut, mencium tangan Citra, dan berbisik. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Semoga Allah jaga kamu dan anak-anak. Citra hanya tersenyum lemah. Semoga Allah juga bukakan jalan untuk Mas jadi lebih baik. Tak lama setelah Irsyad pergi, giliran Bu Mumun datang ke warung Citra. Wajahnya tirus, langkahnya gontai. Ia sudah tak lagi mengenakan perhiasan, bahkan bajunya tampak sederhana. Citra, panggilnya pelan. Citra menoleh, kaget tapi menahan diri. Bu? Bu Mumun menatapnya dengan mata berkaca. Citra, ibu datang bukan untuk menghina lagi. Ibu datang untuk minta maaf. Ibu sadar, ibu udah zalim sama kamu. Ibu nyuruh anak ibu ninggalin kamu. Padahal kamu perempuan baik. Citra diam lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bu, saya udah nggak dendam. Tapi waktu nggak bisa diputar balik. Saya cuma ingin hidup damai sama anak-anak. Bu Mumun menunduk dalam-dalam. Ibu doain kamu bahagia. Nak, ibu rela, kalau kamu nggak mau maafin ibu pun. Citra mendekat, menggenggam tangannya. Bu, saya udah maafin sejak lama. Saya cuma pengen kita semua belajar. Jangan remehkan orang cuma karena dia sedang jatuh.
Bu Mumun menangis terseduh di pelukan Citra. Mereka berdua menangis dalam diam, di bawah langit senja yang mulai jingga. Suasana itu bukan lagi tentang dendam, tapi tentang karma yang telah usai. Beberapa bulan berlalu. Warung nasi uduk Bu Citra makin berkembang. Kini punya cabang di 2 tempat. Citra tetap rendah hati. Ia tak pernah menyombongkan warisannya. Bahkan ia menggunakan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendirikan yayasan kecil bagi ibu tunggal dan anak yatim. Suatu sore, Rina bertanya, "Cit, kamu nggak kepikiran nikah lagi?" Citra tertawa kecil. "Kalau Allah kasih jodoh yang baik, insya Allah aku terima. Tapi sekarang, tugasku adalah membesarkan Alvan dan Alia dengan cinta, bukan dengan dendam." Alvan dan Alia berlari menghampiri, memeluk kaki ibunya sambil tertawa. Citra memeluk mereka erat, menatap langit yang berwarna keemasan. "Terima kasih, ya Allah, karena Kau buktikan, tak ada air mata yang sia-sia." Karma telah berputar. Yang dulu ditinggalkan kini berdiri terhormat. Yang dulu sombong kini menunduk penuh penyesalan. Namun Citra memilih jalan kedamaian, bukan pembalasan. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari dendam yang terbalas, tapi dari ketulusan hati yang tetap jernih meski pernah disakiti. Angin sore berembus lembut menyapu halaman rumah Citra. Warung nasi uduk Bu Citra kini sudah berubah menjadi kedai makan modern dengan logo baru, Citra Es Corner. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Citra tetaplah sosok yang sederhana. Ia masih suka duduk di teras sambil menyiapkan adonan sambal sendiri. Seperti dulu ketika hidupnya masih bergelut dengan wajan dan kompor kecil di kontrakan reot. Alvan dan Alia kini sudah berusia 5 tahun. Mereka berlari ke sana kemari di halaman, tertawa riang sambil membawa sepeda kecil warna biru dan merah muda. Suara tawa mereka menjadi musik paling indah di telinga Citra. "Alia, hati-hati sayang. Jangan nabrak adikmu." "Hehehe, Mama, Alia menang." "Enggak, Mama Alvan duluan." Citra hanya tertawa, menatap mereka dengan mata berkaca. Bagi Citra, 2 anak itu adalah alasan ia bisa bangkit, bertahan, dan kini, tersenyum lagi. Sore itu, Rina datang sambil membawa sekotak kue bolu. "Cit, aku bawa tester dari toko kue baruku, kamu harus coba," katanya riang. Citra menyambut dengan senyum hangat. "Wah, akhirnya buka juga ya toko impianmu." Rina menatap sekeliling kedai Citra yang ramai. "Dan kamu juga luar biasa, Cit. Siapa sangka, warung kecil depan kontrakan bisa jadi seperti ini." Citra menatap dalam, menahan senyum. "Rin, semua ini karena doa. Aku nggak pernah bayangkan bisa sampai sini. Kadang, aku masih suka mimpi buruk, kayak masih ditinggal Irsyad dulu." Rina menggenggam tangannya lembut. "Dulu kamu ditinggal karena dianggap beban. Sekarang kamu berdiri karena jadi berkah. Hidup itu berputar, Cit. Yang penting kamu nggak pernah berhenti baik." Citra tersenyum. "Iya, Rin. Aku cuma pengen anak-anakku tumbuh dengan hati yang lembut, bukan dendam." Beberapa minggu kemudian, Citra mendapat undangan menghadiri seminar kewirausahaan perempuan mandiri. Acara itu diselenggarakan oleh lembaga sosial, dan Citra diminta menjadi salah satu pembicara inspiratif. Hari itu, ia mengenakan setelan sederhana warna krem dengan kerudung lembut yang menambah pancaran anggunnya. Di panggung, Citra berbicara di depan ratusan peserta. "Saya pernah ditinggalkan suami saat hamil kembar. Tapi justru dari titik terendah itulah saya belajar berdiri. Bukan karena ingin membuktikan, tapi karena ingin bertahan. Dan sekarang saya tahu wanita kuat bukan yang tak pernah jatuh,
tapi yang tetap melangkah walau luka. Suara tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta meneteskan air mata. Di antara kerumunan, seseorang memperhatikannya dengan kagum. Seorang pria tinggi berperawakan lembut, mengenakan kemeja putih dan name tag bertuliskan, Dr. Fadil Konsultan Psikologi Keluarga. Setelah acara usai, pria itu menghampiri Citra. Bu Citra, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Cerita ibu luar biasa. Saya sering menangani banyak kasus serupa, tapi baru kali ini saya lihat seseorang bisa sekuat ini tanpa kehilangan empatinya. Citra tersenyum sopan. Terima kasih, Pak Fadil. Saya hanya ingin cerita saya bisa jadi penguat untuk perempuan lain. Sejak hari itu, Citra dan Fadil sering berkomunikasi. Awalnya hanya tentang kegiatan sosial, karena Fadil juga aktif di lembaga yang mendukung ibu tunggal dan korban kekerasan rumah tangga. Namun seiring waktu, percakapan mereka menjadi lebih hangat dan personal. Suatu sore, mereka duduk di taman sambil memperhatikan Alvan dan Alia bermain. Fadil menatap anak-anak itu dengan lembut. Mereka lucu sekali, Citra. Pintar, sopan, kamu berhasil membesarkan mereka dengan cinta. Aku cuma berusaha jadi rumah buat mereka, Pak. Mereka nggak punya ayah, jadi aku harus cukup buat 2 peran. Dan kamu berhasil. Tapi boleh aku jujur? Citra menoleh, sedikit heran. Jujur tentang apa? Fadil tersenyum kecil. Aku sering bertemu banyak wanita kuat, tapi baru kali ini aku ingin menjaga salah satunya. Aku tahu masa lalumu nggak mudah, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin ada di masa depanmu. Citra terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak menyangka Fadil akan berkata seperti itu. Pak Fadil, suaranya pelan. Saya takut. Saya belum siap kehilangan lagi. Fadil menatapnya dalam. Aku nggak datang untuk menggantikan siapapun, Cit. Aku datang untuk menemani. Kalau kamu nggak siap sekarang, aku tunggu. Sebab kebahagiaan yang sejati nggak butuh tergesa. Beberapa bulan berlalu. Citra dan Fadil semakin dekat. Ia mengenalkan Fadil kepada Bu Mumun, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Bu Mumun yang kini sudah tinggal di rumah sederhana di kampung, tampak jauh lebih lembut dan religius. Ketika melihat Fadil, ia tersenyum hangat. Anakku, kalau dia bisa bikin kamu bahagia, ibu doakan. Jangan tolak kebahagiaan yang Allah kirim setelah kamu melewati badai. Citra menatap Bu Mumun dengan mata berkaca. Terima kasih, Bu. Dulu saya nggak sangka bisa duduk lagi di depan ibu begini, tanpa dendam. Bu Mumun menggenggam tangannya. Kamu yang ajarin ibu arti ikhlas, Nak. Setahun kemudian, di sebuah taman kecil penuh bunga putih, Citra menikah dengan Fadil. Acara itu sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, Rina, Bu Mumun, dan beberapa sahabat. Alia dan Alvan menjadi pengiring kecil, mengenakan pakaian kembar. Mereka tertawa bahagia melihat ibunya tersenyum di pelaminan. Fadil menggenggam tangan Citra dengan lembut. Aku nggak janji hidup selalu indah, Cit, tapi aku janji, kalau kamu sedih, kamu nggak akan sendiri lagi. Air mata haru mengalir di pipi Citra. Ia menatap langit biru, tempat di mana mungkin ayahnya tersenyum melihat anak perempuannya akhirnya menemukan damai yang sejati. 5 tahun berlalu. Citra S. Corner kini punya 4 cabang di Jakarta. Citra dan Fadil menjalankan yayasan pendidikan gratis untuk ibu tunggal. Sementara Alvan dan Alia tumbuh menjadi anak-anak cerdas dan penyayang. Suatu pagi, Citra mengantar mereka ke sekolah. Alia menggenggam tangannya sambil berkata, Mama, kalau aku besar nanti, aku mau jadi kayak Mama. Citra tersenyum haru. Kenapa, sayang? Karena Mama kuat, tapi masih baik sama semua orang, bahkan sama yang pernah nyakitin Mama. Citra terdiam,
lalu memeluk kedua anaknya erat. Mama cuma pengen kalian tahu, cinta itu bukan balas dendam, tapi pengampunan. Karena cuma hati yang ikhlas yang bisa benar-benar bahagia. Fadil menunggu di mobil, menatap mereka dengan senyum lembut. Citra menatap ke arah suaminya, lalu ke langit yang cerah. Dalam hatinya ia berbisik, dulu aku ditinggalkan dalam luka, tapi kini aku hidup dalam cinta. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau tunjukkan bahwa akhir yang bahagia bukan tentang siapa yang kembali, tapi siapa yang bertahan dengan iman. Rumah tangga bagi Citra bukan lagi sekadar tempat tinggal dua insan, melainkan ruang tempat jiwa saling menghargai, bukan menyakiti. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi dari kehilangan itu, ia menemukan jati diri. Dan di akhir perjalanan panjangnya, Citra menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang ketika dunia memuji, melainkan ketika hati yang pernah hancur bisa berdetak lagi tanpa rasa benci. Rumah tanggaku dulu runtuh karena keegoisan, tapi kini berdiri karena kasih dan ketulusan. Bukan rumah megah yang kuinginkan, cukup hati yang tenang dan cinta yang jujur. Karena disitulah rumah yang sebenarnya.